Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita GKPI Padang Bulan Medan yang ke-60 tahun. Marilah kita tetap membawakan di dalam doa, kiranya gereja kita tetap boleh melayani kita semua dan tetap dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan dan untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita beribadah kepada Tuhan. Marilah kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Bagi
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan 3. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tanganku menyangkalnya, teman setiaku. Beramanya tak sesat, Dia menjagaku tenang. Dia tetap kawan dekat sobatku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kita hari ini, yaitu minggu yang ke-22 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52. Marilah kita baca secara bergantian, di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Markus 10 ayat 46 sampai 52, beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah,
yang memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52 kita bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga Melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari pujian syukur kita. Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengingat sejenak segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun karena oleh kasih-Nya, anugerah-Nya, kita diberi kesempatan untuk datang, untuk bertobat dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di sorga, yang maha kudus dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar dia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga hidup kami di dalam kasih setia Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darah-Nya,
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali marilah kita puji Tuhan dari pujian syukur kita nomor 184 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabda Allah. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 3. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurun riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan pemberianmu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhan Maha Kuasa. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Ya Allah Bapa Surgawi, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan kami ketika kami mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah roh yang sama akan selalu memberikan kami kekuatan
sehingga kami boleh berlaku di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang selalu merindukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau orang berkata di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tanpa pergumulan, maka ya kita akan berkata iya. Bahkan mungkin di antara kita yang sampai sekarang ada kehidupannya yang persoalan datang bertumpuk, pergumulan datang berlipat ganda. Sudah jatuh ketimpa tangga masuk parit digigit anjing datang banjir, masuk banjir dibawa ke laut. Persoalannya bertumpuk. Ada dua kalau kita kategorikan dalam kaitan ketika kita mengalami masalah di tengah-tengah dunia ini. Ada orang memang yang dia bergumul dalam kehidupan, memiliki persoalan dalam kehidupan adalah karena kesalahannya sendiri. Ada orang yang dalam kehidupannya dia mengalami banyak rintangan justru karena dia memiliki kekurangan. Katakanlah orang melakukan kejahatan dan kemudian karena kejahatannya dia mengalami masalah. Itu adalah hal yang lumrah. Tetapi dalam kisah Ayub hal yang berbeda terjadi. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 disebutkan di sana bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan. Ayub adalah orang yang beriman. Dalam sepanjang hidupnya dia tidak pernah melupakan Tuhan. Tetapi ternyata yang terjadi adalah dia punya 10 anak. 10 anaknya mati semua. Dia adalah orang yang paling kaya di daerah itu ketika itu dengan harta yang luar biasa. Ayub 1 ayat 3. Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya. Tetapi kemudian semua kekayaannya menjadi habis. Tidak hanya itu, di Ayub pasal 2 kita temukan lagi penjelasan yang lain. Ayub yang sebelumnya adalah orang yang sehat. Kemudian karena iblis dia mengalami barah yang sangat luar biasa. Badannya busuk mulai dari kaki sampai kepalanya. Badannya busuk sampai istrinya berkata, masihkah engkau setia kepada Tuhan setelah semua yang terjadi?
Anak habis 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan, semua meninggal. Harta habis, badan pun penuh dengan barah yang luar biasa, yang saat itu barah adalah penyakit kutukan. Badannya menjadi busuk. Tapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam semua keadaan itu Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak melakukan kesalahan. Kita mengingat apa yang dinyatakan yang menjadi bagian dari kitab Ayub dan sering kali dikutip orang menjadi bagian dari penghiburan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ketika dia mengalami semua kehilangan itu, dia berkata seperti itu. Ketika dia mengalami penyakit, kemudian dia berkata, menjawab istrinya, dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10. Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa. Karena itu kita mau katakan, Ayub adalah teladan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dia adalah teladan yang luar biasa. Engkau orang baik, engkau orang beriman, engkau taat berdoa, engkau memuji Tuhan, dan engkau punya masalah. Itu adalah hidup Ayub. Ada teks yang menarik berkaitan dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dalam Yakobus 5 ayat 11, Ayub kemudian disebut sebagai orang yang berbahagia. Mengapa? Karena ternyata semua proses dalam hidupnya itu, proses yang terjadi dalam hidupnya itu, mengalami semua kesakitan itu, membawanya pada sebuah keberimanan yang luar biasa. Ayub menjadi teladan yang luar biasa bagi setiap orang beriman pada saat ini. Dia sampai pada sebuah kesimpulan yang luar biasa tentang siapa Allah. Maka kalau Yakobus 5 ayat 11 berkata, orang-orang yang seperti Ayub itulah adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka yang bertekun dalam keimanannya walaupun hidupnya sudah jatuh, ditimpa tangga, masuk parit, dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah Ayub boleh sampai pada level yang seperti itu? Kalau kita mau berguru kepada Ayub, kita mau melihat kehidupan kita, kadangkala Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita sedikit kehilangan sudah mengeluh, sedikit sakit sudah lupa pada Tuhan, sedikit mengalami persoalan sudah bertanya soal kasih Tuhan. Tetapi Ayub menjadi gambaran yang luar biasa bahwa di dalam semua masalah itu dia boleh mengalami sesuatu yang luar biasa dalam pengenalannya tentang Tuhan. Firman Tuhan hari ini boleh kita sebutkan, paling tidak ada 3 hal yang perlu menguatkan kita untuk boleh bertahan meniru seperti keimanan Ayub. Yang pertama adalah ayat 2. Apa yang dinyatakan di ayat 2 adalah bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini poin penting. Kalau saudara-saudara punya persoalan dalam hidup, ketika kita melakukan berbagai pekerjaan dalam hidup, katakanlah kalau kita sedang kuliah dan mengalami berbagai masalah, apakah kita akan berkata bahwa sejarah kehidupan kita sudah diubah oleh Tuhan? Apakah kita berkata bahwa rencana indah dalam kehidupan kita sudah berubah? Apakah kita akan berkata bahwa Allah tidak mengasihi kita? Ayub menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya untuk mengatakan bahwa rencana Allah dalam hidup orang yang percaya tidak pernah gagal. Saudara-saudaraku, kalau demikian, kalau rencana Allah tidak pernah gagal, pertanyaan sekarang, seperti apakah saudara
mengimani rencana Allah dalam dirimu. Kalau rencana Allah tidak pernah gagal, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia boleh melakukan apapun. Maka pertanyaan sekarang, jawablah dalam iman. Rencana Allah dalam hidupmu seperti apa? Kalau ada orang yang berkata keluarganya itu berantakan dan dia berkata, pendeta, rencana Allah dalam keluarga kami adalah hidup berantakan. Mari kita pertanyakan ulang. Kalau saudara-saudara yang bergumul dalam kehidupan ini, yang kemudian mengatakan rencana Allah dalam kehidupanku adalah aku gagal kuliah. Saudara-saudara, benarkah itu rencana Allah? Kalau kita berkata dalam kehidupan ini, rencana Allah dalam kehidupanku adalah bahwa kehidupanku tidak teratur, bahwa kehidupanku seperti ini, kehidupanku seperti ini dan seperti ini, seperti ini. Menurut kita hari ini bersama dengan firman Tuhan, ketika firman Tuhan berkata tidak ada rencanamu yang gagal, maka mari kita bertanya, siapakah kalau demikian yang membuat rencana itu menjadi gagal? Ada seorang yang naik kelapa, dia bukan tipe pemanjat, kemudian dia berkata, dia berdoa pada Tuhan, Tuhan saya naik kelapa ini, saya perlu buah kelapanya, kalau saya kemudian turun dan tidak jatuh, saya akan persembahkan kerbau saya yang di kampung, saya akan jual, saya akan berikan 1/4 buat Tuhan. Angin kencang, dia takut goyang masih kelapanya ke sana kemari. Kemudian dia berkata lagi, Tuhan kalau ini saya boleh persembahkan, kalau boleh saya turun, saya tidak jatuh, saya akan persembahkan kerbau saya 1/2 buat Tuhan. Tawarannya naik dari 1/4 jadi 1/2. Anginnya masih goyang juga, dan kemudian dia berkata, Tuhan kalau saya boleh turun, saya tidak jatuh, saya akan persembahkan kerbau saya buat Tuhan, semuanya buat Tuhan. Kemudian anginnya sudah berhenti dan dia turun pelan-pelan dari kelapa yang tinggi, dia mau turun, sambil turun dia berpikir kalau kerbaunya dijual dan semua buat Tuhan, maka apalagi buat dia. Maka sambil turun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia berpikir 1 meter dari bawah dia kemudian lepaskan tangannya dan dia jatuh. Kemudian dia berkata, Tuhan saya jatuh, doaku batal. Kalau kita berkata Tuhan yang merancang, Tuhan yang membuat kemudian kehidupan saya tidak baik, Tuhan yang membuat kemudian pencobaan itu datang, firman Tuhan hari ini mengatakan tidak. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang membuat jatuh adalah bukan karena Tuhan yang tidak memberikan berkat-Nya, tapi saya yang melepaskan pegangan pada kelapa itu. Yang membuat saya jatuh bukan karena Tuhan tidak menuntun, tapi karena saya melepaskan diri dari tuntunan. Yang membuat saya jatuh bukan karena rencana Allah yang tidak baik dalam kehidupan saya. Saya memilih jalan saya sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah Ayub ada narasi yang menarik bahwa kalau dalam Ayub 1 dan 2 kita akan temukan penjelasan bahwa anak-anak Allah bersama dengan iblis datang menghadap Tuhan. Dan kemudian iblis mengatakan bahwa kalau dia mengganggu Ayub, maka keimanannya tergoda. Pertama-tama tadi kita sudah sebutkan, diganggu melalui anaknya, diganggu melalui hartanya. Ayub tidak apa-apa, dia tetap bertahan, dia tetap beriman. Langkah kedua, iblisnya lagi datang di Ayub pasal 2, dia mengganggu melalui kesehatannya, tapi juga Ayub tetap bertahan. Apa yang mau kita katakan dari sana? Adakah gangguan dalam kehidupan Ayub? Sangat-sangat luar biasa gangguan itu. Sangat-sangat luar biasa penderitaan itu. Tapi orang yang beriman, dia akan percaya pada firman Tuhan. Dia akan percaya pada janji Allah. Dia akan percaya pada kasih Allah. Sekalipun hari ini ada tantangan, sekalipun hari ini ada cobaan, sekalipun hari ini ada masalah, sekalipun hari ini dalam pergumulan, sekalipun hari ini dalam bencana, hari esok
tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Setiap orang yang mengimani itu, dia akan bertumbuh dalam optimisme yang luar biasa. Saya berjalan bersama dengan Tuhan meraih kebahagiaan. Saya berjalan bersama dengan Tuhan untuk meraih sukacita. Siapapun di dalam kehidupan ini, ketika kita katakan bahwa ada rencana iblis, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kita boleh sebutkan semua tantangan itu adalah bagian dari pekerjaan iblis. Semua masalah itu adalah bagian dari rencana iblis. Saudara digoda, saudara ditarik, saudara kemudian dicoba untuk dipengaruhi, saudara kemudian dicoba untuk diganggu. Tetapi Ayub boleh bertahan ketika dia punya keimanan yang luar biasa. Tidak ada rencanamu yang gagal di ayat 1. Adalah juga ungkapan yang sama disebutkan Rasul Paulus dalam Roma 9 ayat 6. Firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah yang menuntun kita pada sebuah kehidupan yang lebih baik. Karena itu pesan pertama dari firman Tuhan. Kalau saudara-saudara hari ini mengalami kendala dalam hidupmu, mengalami masalah dalam hidupmu, mengalami tantangan dalam hidupmu, yakinilah sama seperti Ayub, bahwa memang kadangkala ada rencana iblis untuk menggagalkan kita, tapi rencana Allah adalah keberhasilanmu. Ada rencana iblis untuk membuat kegagalan, tapi rencana Allah adalah keberhasilan orang percaya. Yang kedua, bagaimanakah Ayub boleh bertahan? Bapak Ibu Saudara-saudara nanti di rumah boleh kita lihat Ayub pasal 38 ayat 3 bagian A dan ayat 4 itu adalah pengulangan dari Ayub pasal 38, yaitu sebuah firman Tuhan kepada Ayub untuk Ayub boleh menjawab. Apa yang baru yang disebutkan di sini adalah, dan yang penting bagi kita adalah ayat 3 bagian B. Saya bacakan seperti ini. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Bagaimanakah orang boleh beriman dalam hidupnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jawabannya ternyata ada di sini. Jawabannya adalah bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang juga membuat keajaiban. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang membuat banyak hal mujizat di tengah kehidupan. Kalau dalam nas pengantar khotbah dalam Markus 10 kita dipertemukan dengan Bartimeus yang karena keimanannya dia mengalami penyembuhan. Ada mujizat yang luar biasa. Ada hal-hal yang sangat ajaib dan ada banyak hal yang tidak kita ketahui dari kemahakuasaan Allah. Karena itu jangan pernah memutuskan masa depanmu hanya karena masa lalumu. Jangan pernah menghakimi masa depanmu hanya karena masa lalu. Saudara-saudara, ada banyak orang yang terlibat dalam masa lalunya, terkubur dalam masa lalunya dan berpikir, saya tidak bisa lagi menjadi lebih baik. Saya tidak bisa lagi berprestasi. Saya tidak bisa lagi meraih cita-cita. Ada banyak orang yang terkubur dengan masa lalu dan membiarkan masa lalunya itu menghantui masa depannya. Bartimeus itu buta. Tetapi Allah melalui kuasa Yesus Kristus yang dipertontonkan kepada kita melalui nats bacaan itu, dengan iman itu kemudian dia boleh melihat ada perubahan yang luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa di masa depan dari seorang yang selalu melihat bahwa Allah itu memiliki karya-karya mujizat di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah pasal yang terakhir dalam kitab Ayub. Kalau nanti
Bapak Ibu Saudara-saudara tertarik untuk membaca kitab Ayub ini, alangkah baiknya kalau kita baca apa yang disebutkan di depannya, yaitu bahwa Ayub itu bergumul mulai dari tadi kita sebut tentang anak, kemudian masuk soal harta, kemudian soal tubuh, dan yang terakhir adalah Ayub bergumul soal teologis. Pergumulannya seperti ini. Ayub menduga bahwa Allah itu tidak adil dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa Allah itu tidak adil karena dia mengalami banyak masalah. Kita boleh baca misalnya di Ayub 27 ayat 2, Ayub mengatakan bahwa Allah tidak memberikan keadilan. Dan karena demikian dia membangun pemikiran Allah yang tidak adil, Allah yang tidak adil, Allah yang tidak adil. Maka yang terjadi adalah dia kemudian kehilangan esensi masa depannya. Dalam Ayub pasal 3, Ayub kemudian mengutuki hari kelahirannya. Dia mengutuki, kira-kira sederhananya, kenapalah aku harus lahir? Kenapalah aku harus begini? Kenapalah hidupku harus begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan itu jawabannya dalam bagian yang kedua. Allah yang adalah melampaui segala pemikiran. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah ukur melalui pikiran manusia, tapi biarkanlah keajaiban Allah itu nyata dalam diri setiap orang yang percaya. Keajaiban Allah itu hadir dalam diri kita. Keajaiban Allah itu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Serasional-rasionalnya manusia, ingatlah masih ada yang tidak bisa dijelaskan. 10 bagi 3 adalah 3/3. Tapi 3/3 kali 3 tidak pernah sampai 10. Dia akan 9,9. Sampai kapanpun akan seperti itu. Logika kita yang paling rasional pun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang tidak bisa dijelaskan. Logika kita yang paling rasional pun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang tidak terpecahkan. Dan karena itu bagaimanakah kita boleh melihat masa depan? Masa depan orang yang percaya adalah masa depan kehidupan bersama dengan Tuhan, dan biarkanlah keajaiban itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau di sini seolah-olah Ayub mau mengatakan, terlalu cepat saya mengambil keputusan, saya bercerita tentang hal-hal yang tidak kuketahui, saya terlalu cepat berkata Allah tidak adil. Benar Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadangkala dalam kehidupan kita menuntut kepada Tuhan soal keadilan, padahal Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan di masa depan yang lebih indah bagi setiap orang yang percaya. Karena itu pesan firman Tuhan yang kedua, kalaupun masa lalumu itu buruk, kalaupun masa lalumu itu penuh dengan berbagai masalah, kalaupun masa lalumu itu sekotor gelapnya malam tanpa lampu, saudara-saudara, masih ada hari depan bersama dengan Tuhan. Keajaiban itu boleh nyata. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang mengatakan ada banyak hal perjalanan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu penuh dengan hikmat, Tuhan itu penuh dengan rancangan yang baik. Di sanalah kita boleh meraih masa depan yang lebih indah. Jangan dikalahkan oleh masa lalu, tapi biarkanlah masa depan bersama dengan Tuhan membentukmu hari ini untuk kehidupan yang lebih baik. Masalah boleh banyak, sudah jatuh ketimpa tangga, biarlah itu masa lalu. Biarlah itu sudah lewat. Perjalanan bersama dengan Tuhan, keajaiban itu akan nyata. Yang ketiga, ayat 5 dan ayat 6. Bagaimanakah Ayub boleh kuat dalam segala pencobaan itu?
Ayat 5 menjadi salah satu hal penting dalam soal pertumbuhan keimanan. Kalau kita perhatikan, Ayub mengaku dari kata orang, kemudian berkembang menjadi mataku sendiri memandang Tuhan. Ada bedanya mengetahui tentang Allah dengan berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara, pengetahuan tentang Tuhan boleh kita dapatkan dari manapun. Pengetahuan tentang Tuhan boleh kita pelajari dari manapun. Pengetahuan tentang Tuhan boleh kita cari dari berbagai buku. Tapi berjumpa dengan Tuhan, mataku sendiri melihat Tuhan, itulah perjumpaan yang paling intim. Ada banyak kisah di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa ketika di dalam penderitaan, ketika di dalam masalah, spiritualitas seseorang semakin bertumbuh. Spiritualitas seseorang semakin kuat. Ada banyak contoh di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa ketika kita mengalami berbagai masalah, justru pada saat itulah kita merasakan kuasa Tuhan. Pada saat itulah kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Karena itu poin yang ketiga yang mau kita katakan, apapun di dalam kehidupan kita yang terjadi, ingatlah lagu itu, bahwa suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Dan biarlah kebaikan itu nyata dalam diri orang yang percaya. Bertumbuh di dalam iman. Kalau dulu saudara hanya mendengar tentang Tuhan, tapi hari ini bersama dengan Tuhan, biarlah mata kita sendiri melihat kekuasaan Tuhan. Mata kita sendiri memandang betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang menarik dari ayat 5 dan ayat 6, kita bandingkan dengan ayat 10. Saudara-saudara, di ayat 10 di bawah dari teks ini disebutkan seperti ini. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub yang dulu kehilangan semuanya menjadi Ayub yang diberikan Tuhan 2 kali lipat. Tetapi pemulihan Ayub bukan karena dia mendapatkan itu, tidak. Ayub sudah pulih. Dia berkata, saya menyesal, saya duduk dalam debu dan abu. Saya menyesal, saya duduk dalam debu dan abu. Karena apa? Saya melihat kuasa Tuhan, saya memandang kuasa Tuhan. Pemulihan Ayub bahkan sebelum dia sembuh dari sakitnya. Pemulihan Ayub bahkan sebelum dia punya apa-apa. Pemulihan Ayub bahkan sebelum dia punya anak. Dan kemudian setelah itu Allah memberikan semuanya. Karena itu poin yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan seperti ini. Janganlah bersyukur kepada Tuhan hanya karena kita memiliki sesuatu. Tapi pulihlah bersama dengan Tuhan, dan karena itulah kita akan memiliki segala sesuatu. Bukan karena sembuh, maka Bartimeus punya iman. Tapi karena iman, Bartimeus menjadi sembuh. Bukan karena sukses maka kita punya iman. Bukan karena sehat maka kita punya iman. Tapi karena iman maka kita jadi sehat. Karena iman kita akan sukses dalam hidup. 3 poin itu menjadi bagian yang sangat jelas dari firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semua kita punya pergumulan, semua kita punya masalah, semua kita punya berbagai tantangan di dalam kehidupan. Tapi ingatlah, melalui kisah Ayub hari ini kita diberikan kekuatan untuk melihat masa depan yang sangat optimis sekali. Kita boleh berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita boleh berkata, ada masa depan yang lebih indah. Kita boleh berkata, mataku memandang Tuhan.
Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh meneguhkan kami. Ada banyak hal di tengah-tengah hidup kami yang kadangkala kami tidak pahami ya Bapa. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh dikuatkan melihat masa depan berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti apapun masa lalu kami, sakit penyakit, penderitaan, keluhan, dan segala macam yang lain. Biarlah itu adalah masa lalu. Saat ini kami memandang Tuhan, ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kalaupun kadangkala kami terhalang, tapi kami yakin dan percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami ya Bapa. Tidak ada rencana-Mu yang sia-sia di tengah-tengah kehidupan kami. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 241 ayat 1 dan ayat 3. Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.
Mari kita memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu.
terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi mana orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.